Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Januar, kita akan membahas seputar matematika dan kimia. Baik, kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut ya. Ini biasanya materi teman-teman akan temukan di kelas 7. Pertama-tama kita bahas dulu tentang garis ya. Teman-teman, garis itu apa sih? Ya, jadi kalau teman-teman membuat dua buah titik dan memberi jarak dari titik tersebut, kemudian menghubungkan titik tersebut dengan titik yang lainnya, itu akan terbentuk sebuah garis ya. Jadi dua titik yang dihubungkan, itulah yang dinamakan dengan garis. Jadi kalau Pak Januar di sini gambarkan, misalnya ada titik A, dan ini titik B. Kemudian ketika titik itu dihubungkan, nah terbentuklah sebuah garis ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ada dua garis, jadi dua garis tersebut akan memiliki kedudukan. Kedudukan itu ada bermacam-macam. Ada sekitar 4 kedudukan garis yang teman-teman bisa pelajari kali ini bersama Pak Januar ya. Kita bahas mulai dari yang pertama dulu, kedudukan sebuah garis yang dinamakan dengan dua garis berpotongan. Dua garis berpotongan. Oke, dua garis berpotongan. Seperti apa sih dua garis berpotongan itu? Jadi kalau ada dua garis yang saling melintang atau melintasi satu sama lain, itu namanya dua garis yang berpotongan ya. Kita contohkan seperti ini. Ada garis ini, kemudian ada garis lagi ya. Nah, bisa seperti ini ya. Ini artinya dua garis yang berpotongan. Misalnya yang ini adalah garis A, ini adalah garis A, dan ini adalah garis B. Ya, kedua garis ini saling berpotongan ya. Berpotongannya di titik O misalnya ya. Berpotongannya di titik O. Ya, jadi ini adalah kedudukan dua buah garis. Jadi dua garis yang berpotongan. Kemudian ada lagi kedudukan yang berikutnya dinamakan dengan dua garis yang berhimpitan. Nah, bagaimana itu dua garis yang berhimpitan? Atau garis berhimpit. Garis berhimpit ya, garis berhimpit. Garis berhimpit itu seperti ini teman-teman contohnya. Pak Januar gambarkan ya. Satu. Lalu ada lagi garis berwarna yang lain. Dua. Nah, ini yang dinamakan dengan garis berhimpit ya teman-teman. Garis ini saling tumpang tindih satu sama lain. Misalnya ini garis A, kemudian yang ini garis B. Nah, jadi dua garis ini saling berhimpit ya, saling bertubrukan satu sama lain. Ya, titik potongnya jadi banyak sekali. Garis ini, sebentar. Misalnya ini yang warna orange ya. Berarti yang warna orange ada di belakang sana ya teman-teman. Kemudian yang warna biru ada di depannya. Dan mereka saling berhimpitan satu sama lain. Nah, ini namanya garis berhimpit. Titik potongnya jadi banyak. Sedangkan kalau yang di atas tadi titik potongnya satu ya. Ini titik potongnya yang ini ya. Tuh, yang di tengah. Sedangkan kalau yang ini titik potongnya jadi sangat banyak sekali. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Titik potongnya jadi sangat banyak. Ya. Nah, ini dinamakan dengan garis berhimpit. Kemudian ada lagi yang namanya garis sejajar. Gimana sih garis sejajar itu? Kita pindah dulu halamannya. Dinamakan dengan garis sejajar. Nah, garis sejajar itu seperti ini. Sebuah garis yang memiliki arah yang sama ya, teman-teman. Garisnya berdampingan dan memiliki arah yang sama, arah yang sejajar. Jadi Pak Januar contohkan seperti ini ya. Ini adalah garis sejajar teman-teman. Nah, ini sama-sama mengarah ke atas sana. Nah, begitu. Ini dinamakan dengan garis
garis sejajar. Arahnya sama, belokannya itu sama persis ya. Derajat kemiringannya itu sama persis. Nah, kalau garis sejajar ini dia tidak akan berpotongan, teman-teman. Karena kalau misalnya diibaratkan ada dua orang, orang yang pertama dan orang yang kedua, mereka berjalan beriringan, tapi sama-sama mengarah ke arah yang sama ya, arah yang sama. Kemungkinan ada nggak mereka bertabrakan satu sama lain? Nggak ada ya, nggak ada kemungkinan mereka bertabrakan satu sama lain. Ini artinya mereka berjalan di garis yang sejajar, seperti itu. Sama seperti ini ya. Nah, kalau yang tidak sejajar itu yang seperti apa? Ini saya contohkan seperti ini ya, Pak Jano contohkan seperti ini. Yang tidak sejajar itu, misalnya yang ini arahnya ke sana, ya, agak miring gitu. Ini tidak sejajar karena nanti lama kelamaan dia akan berpotongan, teman-teman, atau akan bertabrakan ya. Kalau kita teruskan begitu, ini juga kita teruskan ke atas, nah dia akan berpotongan nanti, berpotongannya di sebelah sini, di titik yang itu. Nah, kalau begini misalnya, sebentar, Pak Januar hapus lagi ya. Ini kedua orang ini berjalan, tapi arah mereka seperti ini, saling menjauh satu sama lain ya. Kemungkinan berpotongan nggak? Ini tidak sejajar ya teman-teman, tapi apakah dia akan berpotongan atau tidak? Kalau mereka mengarah ke sesuai dengan arah dari panahnya ini, dia tidak akan berpotongan. Tapi kalau dia jalannya mundur, dia akan berpotongan, teman-teman, garis ini. Kalau diteruskan ke belakang ya, potongannya di sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi garis sejajar itu mengarah ke sisi apa? Ke sudut yang sama. Jadi sehingga dia tidak akan pernah berpotongan. Jadi tidak ada titik potongnya. Ini untuk garis sejajar. Kemudian yang terakhir adalah berpotongan tegak lurus. Seperti apa berpotongan tegak lurus? Jadi berpotongan tegak lurus. Seperti apa berpotongan tegak lurus itu? Gini, Pak Januar contohkan seperti ini. Ada sebuah garis vertikal, garis vertikal ya. Kemudian ada juga garis horizontal. Nah, garis vertikal dan garis horizontal ini dia berpotongan tegak lurus. Ya, karena tegak lurus ini yang satunya betul-betul vertikal ke atas, yang satunya betul-betul ke samping arahnya ya. Dia dinamakan dengan berpotongan tegak lurus. Dan sudut-sudut yang dibentuk, ini syarat berpotongan tegak lurus ya. Sudut-sudut yang dibentuk seluruhnya adalah 90 derajat. Yang ini 90, ini 90, ini juga 90, dan ini juga 90. Maaf. Ya, ini juga 90 derajat semuanya ya. Nah, ini adalah garis yang berpotongan tegak lurus. Dia membentuk keempat sudutnya. Ketika dia berpotongan, keempat sudutnya adalah sudut siku-siku. Nah, oke. Jadi itu ada 4 garis tadi ya. Yang pertama garis berpotongan, kemudian ada garis berhimpit, ada garis sejajar, dan ada garis berpotongan tegak lurus. Oke, sekarang kita bahas dari sudutnya. Ketika sebuah garis ada dua buah, bukan sebuah ya, ada dua buah garis itu saling berpotongan, dia akan membentuk sebuah sudut, teman-teman. Sudut itu adalah celah yang terbentuk antara dua buah garis yang berpotongan. Celah yang terbentuk itulah yang dinamakan dengan sudut. Sudut itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada 3 jenis. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip itu sudutnya di bawah 90 derajat ya. Bisa 80, bisa 70, 86, pokoknya semuanya yang di bawah 90 itu merupakan sudut lancip. Kemudian yang kedua ada sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku ya sama dengan 90 derajat ya. Sudut siku-siku. Ya, ini kalau digambarkan sudutnya kayak gini ya, teman-teman. Ke bawah lagi atau bisa juga seperti ini. Ya, ini semakin lancip.
Nah, ini namanya sudut lancip. Kalau siku-siku pasti begini bentuknya ya, dan di tengahnya pasti ada lambang kayak gitu, atau ada lambang kayak kotak begini. Nah, ini melambangkan dia segitiga siku-siku. Kemudian segitiga tumpul. Nah, kalau segitiga tumpul itu adalah segitiga yang berada di atas 90 derajat, lebih dari 90 derajat. Contohnya seperti ini. Misalnya ya, ini misalnya sudut 120 derajat. Di atas 90, boleh 100, 95, 98, pokoknya semuanya di atas 90 ya. Semuanya di atas 90 itu adalah sudut tumpul. Oke, sekarang antara garis dan sudut tadi sudah Pak Januar jelaskan, sudut terbentuk antara celah antara dua garis yang berpotongan. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara dua sudut yang terbentuk oleh lebih garis ya, dua buah garis gitu ya. Sekarang teman-teman lihat hubungan antara dua buah sudut. Sekarang teman-teman tahu kan kalau sudut itu totalnya adalah 360 derajat ya. Kalau misalnya teman-teman menghadap ke sini, misalnya ada orang ya, dia menghadap ke depan, kemudian suruh menghadap 90 derajat ke kanan gitu, hadap kanan, gerak. Dia akan menghadap ke arah sini ya, 90 derajat. Disuruh hadap ke kanan lagi, dia akan menghadap ke belakang ya, 90 derajat lagi. Ketika dia hadap kanan lagi, dia akan menghadap ke arah kiri, 90 derajat lagi. Ketika dia disuruh hadap lagi, ke hadap kanan lagi, maka dia akan kembali ke hadapan yang semula, yang ke hadapan ke depannya 90 derajat. Jadi total dari sudut ini sampai kembali ke titik hadap semula itu totalnya adalah ini ya, 360 derajat. Jadi seperti itu. Ini pemahaman dasar yang teman-teman harus pahami. Nah, kalau setengah lingkaran itu 180 derajat ya. Contoh kalau dari sini titik sebentar. Dari sini ke sini ya, dia setengah lingkaran. Ini 180 derajat. Jadi ini pemahaman sederhana. Nanti dari sini kalau ke sini lagi kembali ke titik awal tambah 180 lagi. Nah, kalau 180 tambah 180 kan totalnya 360 ya. 360 derajat. Oke, sekarang kita lihat hubungan antara dua sudut. Pak Januar buat dulu namanya sudut berpelurus. Sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu seperti apa? Pak Januar buat garis horizontal dulu. Ya, garis horizontal. Kemudian Pak Januar buat lagi garis yang miring seperti ini. Oke, ini merupakan sudut berpelurus teman-teman. Sudut berpelurus itu yang mana? Ya, jadi sudut yang besar ini kita kasih nama alfa ya, dan sudut yang kecil ini kita kasih nama beta. Nah, ini namanya sudut berpelurus. Alfa dan beta ini dinamakan dengan sudut berpelurus. Dua sudut yang berpelurus. Jumlah dari alfa dan beta, jumlah sudut alfa dan jumlah sudut beta ini totalnya seperti yang Pak Januar bahas tadi sebelumnya, setengah lingkaran ya ini ya, berarti totalnya 180 derajat. Jadi kalau alfa ditambah dengan beta itu maka sudutnya adalah 180 derajat, karena ini merupakan setengah lingkaran ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan setengah lingkaran. Nih setengah lingkaran, paham ya? Oke, sekarang sudut siku-siku. Kita lihat sudut siku-siku ya. Ada dua buah garis yang saling membentuk sudut siku-siku. Oke. Oke, ini ada sebuah garis. Pastikan lurus garisnya. Lalu ada garis lagi horizontal. Ya, ini adalah garis siku-siku ya. Apa sudut siku-siku ya? Di sini ada sudut siku-siku.
yang ini 90 derajat. Nah, sudut ini dipotong dua oleh sebuah garis lagi. Dipotong dua oleh sebuah garis lagi. Begitu ya. Pak Januar hapus dulu keterangan 90 derajatnya. Dipotong dua oleh sebuah garis lagi. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka ada terbentuk dua sudut lagi. Kita sebut aja dia sudut alfa lagi sama sudut beta lagi ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, berarti alfa ditambah dengan beta itu sama dengan 90 derajat ya. Jadi dilihat sudutnya ya. Yang ini merupakan sudut siku-siku. Jadi alfa sama betanya kalau ditambah 90 derajat. Mau mengarah kemanapun, misalnya sudutnya mengarah ke sini, kemudian potongannya di sini. Asal dia ini merupakan siku-siku, maka kedua garis ini, kedua sudut ini sudut pertama dan ini sudut kedua, ketika ditambahkan dua-duanya ini adalah 90 derajat. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi sudut yang bertolak belakang ya. Sudut yang saling bertolak belakang. Bagaimanakah sudut yang saling bertolak belakang? Sekarang kita lihat di sini ada dua buah garis. Dua buah garis, ya gitu ya. Tolak belakang. Teman-teman misalnya ada garis KL dan MN, ya. Garis KL dan MN. Kemudian dia berpotongan di titik yang namanya titik O, ya, titik O. Nah, sudut KON dan sudut MOL, paham ya? KON itu berarti yang ini ya. Sebentar, Pak Januar highlight dulu biar lebih mudah. Ini KON, sudutnya berarti yang di sini ya. Kemudian ini MOL, berarti sudutnya yang di sini. Gitu, paham ya? Oke. Sudut ini saling bertolak belakang, teman-teman. Mereka berpotongan, kemudian saling bertolak belakang. Nah, kalau sudut yang seperti ini, misalnya kita kasih nama sudut yang ini adalah si alfa dan ini lagi beta, maka si alfa ini sama dengan beta. Mereka sudutnya ukurannya sama. Kalau ini 20 derajat, maka betanya juga 20 derajat. Kalau alfanya 20 derajat, maka betanya juga 20 derajat ya. Jadi seperti itu. Sama. Jadi teman-teman lihat ya. Ketika ada dua buah garis berpotongan, sudut yang bertolak belakang seperti ini dia besarnya sama. Oke. Sekarang ke sudut jenis yang terakhir. Ya, sudut jenis yang terakhir ini namanya sudut dengan dua buah garis sejajar. Bagaimana modelnya? Seperti ini. Ya, misalnya ada sebuah garis melintang, garis horizontal ya. Kemudian dia ada dua buah garis sejajar. Garis sejajar ini ada dua, dan dia berpotongan dengan garis yang melintang tadi ini, garis yang horizontal. Kita duplikat aja biar mudah. Duplikat. Oke, kita udah dapat dua garis yang sejajar. Ini sejajar ya teman-teman ya, sejajar. Arahnya sama. Ingat sejajar tadi arahnya sama ya. Dan dia tidak akan berpotongan. Nah, kemudian dua buah sudut yang sehadap ini teman-teman. Nah, yang ini alfa dan ini beta. Nah, dua buah garis ini juga besarnya sama. Jadi seperti itu ya. Dua buah garis ini juga besarnya sama. Persis. Karena ini ada tiga buah garis ya. Misalnya garis K, ini garis L, ini garis M. Misalnya seperti itu. Nah, sudut yang terbentuk dari garis L dan garis M ini yang sehadap ya, sama-sama menghadap ke sana ya, ke kanan arah sudutnya itu sama. Terus kalau misalnya yang ini,
Misalnya ini nomor 1, sudut 1, dan ini sudut 2. Nah, sudut 1 dan sudut 2 itu juga sama ya. Sudut 1 dan sudut 2 itu sama. Alfa dan beta sama juga. Nah, kemudian kalau sudut ini teman-teman seperti yang di awal tadi ya, sudut berpelurus. Kedua sudut ini, si 1 ditambah si alfa tadi ini itu sama dengan jangan 1 deh ya, mungkin akan lebih rumit nanti, bingung. A dan B aja. Sudut A dan sudut B aja ya. Makanya ini kita rubah jadi A. A ini jadi B. Nah, sudut A ditambah alfa itu sama dengan 180 derajat. Ya, sudut berpelurus, ingat yang di awal tadi. Maka ini B juga ditambah dengan beta sama dengan 180 derajat. Yang ini ya. Nih. Sama. Ya, jadi ini hukum sudut yang perlu teman-teman ingat. Bisa dilihat dengan secara fisik kok sudutnya bagaimana kalau dia lurus gitu ya. Dan dia dianggap sudut lurus dan juga sejajar, itu udah pasti lurus ya. Dan teman-teman udah bisa langsung menentukan sifatnya dari keterangan-keterangan ini ya. Jadi seperti itu. Oke, setelah ini mungkin akan ada pembahasan soal ya, yang perlu teman-teman simak juga supaya nanti lebih paham dan bagaimana sih model soalnya kalau materi garis dan sudut ini. Tapi nanti akan kita bahas di video yang lain. Oke, Pak Januar cukupkan untuk pembahasan garis dan sudut kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa subscribe kalau yang mau dapat notifikasi terus tentang materi-materi baru yang Pak Januar upload di YouTube ini. Pak Januar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.